Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menanggapi kegagalan dengan pertanyaan. Jadi contohnya bukan pertanyaan, kenapa kok kamu gagal gitu ya? Atau kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Itu refleks ya, Iya. kayaknya kita sehari-hari kayak gitu ya. Tapi lebih ke apa ya yang bisa kita perbaiki untuk next time misalnya. Kita bisa bikin apa yang berbeda ya biar next time lebih berhasil gitu ya. Itu kan lebih positif kalimatnya. Hai, halo semua, semoga semua dalam keadaan baik. Kita ketemu lagi di Kala Dialog dengan saya Mita. Dan saya Ririp. Oke, untuk episode kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, yaitu kita mau menyelami tentang growth mindset atau pola pikir berkembang. Nah, kita sebagai pribadi, sebagai anak, ataupun sebagai orang dewasa, bahkan sebagai orang tua, mungkin pernah mengalami fase atau masa di mana kita merasa gagal atau merasa kayaknya saya tidak mungkin berubah deh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata otak kita itu sebetulnya bisa terus berkembang? Iya, benar. Jadi growth mindset ini adalah suatu konsep ilmiah yang dimana otak kita ketika belajar hal baru, jaringan-jaringan otak itu akan membentuk sinaps baru. Jadi dia akan membentuk jaringan-jaringan baru gitu. Betul. Dan ini nggak cuma sebatas dari ranah akademik aja ya, karena biasanya dibahas di ranah akademik. Karena sebetulnya bisa juga di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, dan perjalanan kita tentunya sebagai pribadi. Oke, growth mindset itu sendiri adalah keyakinan bahwa yang namanya kecerdasan atau kemampuan kita bisa terus bertumbuh melalui proses usaha tentunya, menerapkan beberapa strategi dan juga pembelajaran yang sifatnya terus-menerus. Iya, betul. Nah, sebaliknya kalau fixed mindset itu cenderung menghambat otak karena kita tuh berpikiran bahwa contohnya aku gagal. Itu berarti ya udah aku gagal, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kalau kita pakai growth mindset, berpikiran yang lebih positif, kalau aku gagal itu berarti adalah belum berhasil, bisa belajar hal baru. Gitu ya. Jadi keyakinan bahwa kita terus bisa belajar gitu ya, bisa terus berkembang. Nah, konsep ini sebetulnya dipopulerkan oleh Carol Dweck, seorang psikolog yang sekarang sudah banyak diadaptasi ya, diadopsi juga. Tadi seperti yang di awal kita sampaikan, tidak hanya di ranah pendidikan, tapi juga tentunya di dunia atau di bidang psikologi perkembangan dan juga di bidang parenting. Nah, ini yang menarik nih. Kadang-kadang bahasa yang kita gunakan atau guru atau orang tua atau siapapun itu kadang-kadang mengandung fixed mindset gitu ya, yang sebenarnya kurang dampak psikologisnya jadi kurang baik gitu. Contohnya, kamu nih nggak jago berenang, ya itu kan kalimatnya udah negatif gitu ya. Sementara sebenarnya kita bisa mengganti dengan kalimat yang positif. Jadi kamu memang belum menguasai teknik renang yang ini, tapi kamu tetap bisa berkembang kok. Gitu. Tetap bisa belajar. Tetap bisa belajar gitu. Contoh lain misalnya, kamu nggak bakat deh menyanyi. Sebenarnya kita bisa pakai bahasa yang lebih positif gitu ya. Misalnya, kamu belum menguasai teknik nyanyi, tapi sebenarnya kalau kamu latihan lebih giat, kamu bisa loh lebih optimal. Gitu. Jadi meningkatkan semangat juga ya untuk terus-menerus belajar. Di dunia kerja misalnya, kayaknya kamu nggak bakat deh jadi pemimpin. Nah, sebetulnya bisa kita ubah bahwa oke, sekarang saya sedang belajar untuk mengambil peran yang lebih penting atau peran yang lebih berani misalnya. Jadi kalau kita bahas mengenai growth mindset, ini juga penting ya, faktor bahasa atau kalimat yang kita gunakan karena sangat mempengaruhi bagaimana otak kita bisa berkembang, semangat kita terus bertumbuh, dan pastinya mempengaruhi kepercayaan diri kita. Iya, karena kalimat yang kita gunakan itu bisa mensugesti kita sendiri atau orang lain gitu ya. Betul. Jadi kita harus belajar nih sekarang untuk menggunakan kalimat atau kata-kata yang lebih positif yang mendukung kita untuk memiliki growth mindset itu. Nah, gimana sih Mit sebenarnya mencoba untuk membangun growth mindset itu di diri kita ya? Oke, jadi sekarang kita bahas mengenai strategi untuk membangun growth mindset.
Jadi strategi yang kita bahas sekarang ini bisa kita terapkan sebagai pribadi, bisa juga kalau teman-teman adalah orang tua memiliki anak gitu ya, bisa juga kita terapkan agar anak-anak kita mempunyai pola pikir yang berkembang. Dan bahkan mungkin kalau teman-teman di rumah adalah seorang guru, pendidik, nah ini penting sekali ya karena bermanfaat untuk bisa memotivasi murid-murid di sekolah agar bisa punya semangat belajar. Nah, yang pertama adalah tentunya kita harus melatih diri untuk melihat tantangan sebagai peluang. Nah, itu yang utama banget kayaknya ya, karena kadang kita ngelihat tantangan langsung, aduh nggak yakin nih bisa gitu, aduh susah banget nih kayaknya. Nah, jadi kita harus ubah pola pikir kita untuk melihat tantangan bahwa inilah kesempatan kita untuk berkembang gitu ya. Kesempatan kita untuk belajar gitu. Sehingga contoh sebagai orang tua gitu ya, kita dorong anak kita untuk bisa mencoba hal-hal baru. Ketika dia merasa ragu, merasa tidak yakin bisa melakukan, menyelesaikan atau tidak, tapi kita terus dorong dengan menyampaikan bahwa ini kesempatan untuk belajar. Gitu. Ada juga nih yang sudah Ririt sebut di contoh-contoh awal nih terkait penggunaan kalimat gitu ya, kata kita selipkan kata belum untuk menggantikan tidak gitu ya, tidak bisa gitu ya, bukan bakatnya gitu. Nah, kita pakai kata belum. Belum itu kan artinya kita belum sampai, belum berhenti gitu. Jadi masih terus berproses gitu. Dan contoh nih, saya tidak pintar nih mengelola waktu, tapi lebih kepada aku belum bisa mengelola waktu. Kita membuka ruang untuk improvement, betul. Lebih membuka peluang daripada kita bilang bahwa oke, kemampuan saya sampai di sini, tapi ternyata kita masih bilang belum, artinya masih berproses nih, masih terus jalan nih ya. Jadi potensi berkembang itu akan selalu ada. Yang berikutnya mungkin yang agak sulit nih ya dilakukan mungkin beberapa di antara kita gitu, artinya menceritakan kesalahan sendiri. Nah ini nih, kadang-kadang kita sendiri untuk jangankan menceritakan, tapi mengakui kesalahan diri sendiri aja kita gengsi. Iya, belum bilang ke orang lain ya, belum bilang ke orang lain, ke diri sendiri aja tuh gengsi, malu gitu ya. Gitu. Nah ini untuk membangun pola pikir yang berkembang ya memang kita harus mengakui dulu kesalahan sendiri. Dan contoh sebagai orang tua ya, misalnya menceritakan kesalahan bahwa sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita juga bisa kok melakukan kesalahan gitu. Dan namanya kesalahan artinya terbuka kesempatan untuk perbaikan gitu. Untuk memikirkan cara selanjutnya ke depan yang jauh lebih baik sehingga kesalahan yang sama tidak terulang gitu. Akhirnya apa? Proses belajar itu kembali terjadi. Iya benar. Itu sih. Dan akhirnya kesadaran untuk terus belajar semakin terpupuk. Dan kalau dalam konsep parenting juga anak-anak daripada kita nasehatin terus, lebih baik kita memberikan contoh ya. Karena mereka anak-anak itu melihat contoh sehari-hari, observasi apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi harapannya kalau seandainya kita bisa menceritakan kesalahan kita dan memperbaikinya, anak-anak juga bisa melihat, oh ternyata orang tuaku juga masih terus belajar. Iya betul, gitu. Artinya tetap semangat gitu ya untuk terus belajar berkembang. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menanggapi kegagalan dengan pertanyaan. Jadi contohnya bukan pertanyaan, kenapa kok kamu gagal gitu ya? Atau kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Itu refleks ya, kayaknya kita sehari-hari kayak gitu ya. Tapi lebih ke apa ya yang bisa kita perbaiki untuk next time misalnya. Kita bisa bikin apa yang berbeda ya biar next time lebih berhasil gitu ya. Itu kan lebih positif kalimatnya. Nah kemudian kita bisa juga menunjukkan ke anak bahwa orang tua itu terus belajar gitu. Jadi meskipun kita sudah lebih tua usianya, tapi kita nggak berhenti belajar. Misalnya belajar apapun, belajar dalam bidang akademis, misalnya melanjutkan S2, S3 dan sebagainya, belajar masak, belajar hal baru, belajar berenang, belajar apapun kita bisa tunjukkan ke anak juga. Jadi bukan tugasnya anak-anak saja untuk belajar. Benar gitu. Jadi mereka juga akan mencontoh gitu ya. Kemudian kita bisa juga mengapresiasi usaha, bukan ke hasil, tapi lebih ke usaha prosesnya nih, gitu. Prosesnya keberhasilannya perlu dirayakan gitu ya. Betul, perlu dirayakan. Jadi kita udah berhasil menjalani misalnya proses belajar berenang selama 3 bulan ini, udah konsisten setiap seminggu sekali, kamu keren gitu ya. Kita perlu rayain apa ya misalnya, kita makan bareng atau mungkin
perayaan dalam arti mengapresiasi usaha dan bentuknya Pujian aja simple juga, aja. pujian juga sudah sangat mengapresiasi sebetulnya. Iya, betul. Pujian juga itu udah bentuk apresiasi yang sederhana tapi bisa mengena gitu Iya, ya. jangan dilihat hanya hasilnya, angkanya misalnya, Benar. tapi juga proses yang sudah ditempuh untuk bisa sampai ke titik itu. Iya. Nah, dampaknya apa nih, Mit, kalau kita terbiasa hidup dengan growth mindset ini ya? Oke, dampaknya pastinya sangat baik ya, positif ya. Yang pertama mungkin yang bisa kita lihat jika proses menumbuhkan growth mindset dilakukan terus-menerus, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Oh, oke. Kita sebagai pribadi pun menjadi tangguh, artinya melihat tantangan, nggak takut gitu ya. Kalaupun gagal, kita berusaha untuk bangkit kembali. Coba lagi, coba lagi ya. gitu. Istilah sederhananya tahan banting. Oke, Tahan benar, banting benar. saat gagal. Sebagai pribadi maupun kita sebagai orang tua akan melihat anak juga tidak takut ketika merasa gagal gitu ya. Tapi terus-menerus berpikir cara lain yang bisa diupayakan agar di kesempatan lain hasilnya jauh lebih baik. Lalu dampak lain yang bisa juga kita lihat nih ya, sudah disebut sebetulnya, tidak takut tantangan. Adanya motivasi untuk oke, ayo kita lihat ini gimana sih cara ngerjainnya gitu ya. Ini bagaimana sih cara menyelesaikannya. Jadi menikmati proses gitu. Jadi menikmati proses, tidak hanya terfokus pada hasil, tapi ikut dilihat oke, prosesnya seperti apa ya, step-stepnya seperti apa. Anak-anak lebih terlibat atau kita pribadi akan lebih terlibat, enjoy melalui proses apapun itu gitu ya. Kemudian rasa ingin tahu pastinya meningkat. Oh ya, betul. Karena kan yang kita bahas dari awal adalah bagaimana kita mempunyai semangat untuk terus bertumbuh, bagaimana kita bisa berkembang. Jadi rasa ingin tahu itu juga akan meningkat gitu. Tidak cukup puas dengan apa yang mungkin sudah diketahui, yang sudah dimiliki, karena merasa banyak banget hal di luar sana yang bisa kita pelajari. Tentunya hal-hal baru, dan pastinya ini sangat baik kalau kita sebagai orang tua memiliki anak yang rasa ingin tahunya besar. Iya, benar-benar. Nggak perlu takut sebetulnya sebagai orang tua, hanya bagaimana kita menyiasati, mengkondisikan rasa ingin tahu menjadi hal positif anak untuk belajar. Tugas kita mengarahkan ya. Betul. Tapi sebenarnya anak itu ketika dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, yang besar, itu udah suatu modal yang baik gitu ya. Betul. Artinya tidak pasif kan ya. Artinya terus merasa, ini apa ya? Ini untuk apa ya? Kenapa ini bisa seperti ini ya? Nah, jadi terus-menerus menggali segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dan itu kan hal yang sangat baik ya. Iya, betul. Apalagi nih, Rit? Dan juga bisa merasa lebih tenang, Net. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan growth mindset ini. Karena kan kita melihat hal yang mungkin mencemaskan itu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi hal yang itu tadi, tantangan gitu kan. Nggak jadi takut lebih ya? Nggak takut. Kita tidak takut gagal gitu. Lebih tenang. Yang penting adalah usahanya. Betul, gitu kan. usaha. Lebih tenang. Lalu juga jadi lebih cinta belajar. Wah, ini kayaknya seneng nih ya orang tua kalau punya anak yang cinta belajar. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, udah kayaknya seneng aja gitu belajar dalam hal apapun ya, selain akademis juga gitu. Jadi tadi berhubungan dengan rasa ingin tahu tadi, ingin tahu lalu dia mencari tahu. Nah, itu kan sudah namanya belajar ya. Dari tidak bisa jadi bisa, mencari informasi. Dan akhirnya proses diskusi misalnya antara orang tua dan anak jadi lebih sering terjadi gitu ya. Betul. Untuk menyikapi sesuatu yang mungkin harus dibahas gitu, tidak melulu dengan saling menyalahkan misalnya, atau akhirnya mengerucut pada konflik misalnya, tapi lebih ke arah diskusi, eksplorasi, oh iya ya ini apa ya gitu. Jadi orang tua misalnya ya menjadi lebih sabar. Iya, menjadi lebih sabar gitu. Artinya oke, ayo kita bahas sama-sama, ayo kita cari tahu sama-sama. Karena kenapa sama-sama? Karena kembali tadi, semangatnya adalah semangat untuk bertumbuh, semangat untuk berkembang dan belajar. Betul, dan kaitannya ke tadi ya, rasa tenang ya. Tenang baik untuk anak misalnya, karena nggak disalah-salahin. Benar. Kalau dia membuat kesalahan, itu hal yang wajar. Tenang, jadi dia
nggak takut untuk mencoba lagi untuk berkembang. Untuk orang tua juga belajar sabar, dan juga lebih tenang. It's okay kalau anak membuat kesalahan, dia belum tahu gitu. Karena ingat tadi udah kita bahas, kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Benar banget. Itu yang kadang-kadang sering kita lupa ya, refleksnya langsung blaming. Jadi mendingan daripada menjadi konflik tidak berujung gitu, lebih baik sama-sama diskusi aja gitu dan cari solusinya sih. Nah, jadi growth mindset ini bukan hanya sekedar konsep, tapi juga cara hidup ya. Bagaimana kita mempersepsikan kesalahan, bagaimana kita melihat kesalahan, bagaimana kita bereaksi terhadap kesalahan atau kegagalan, bagaimana kita menggunakan bahasa yang lebih positif menanggapi sesuatu hal seperti itu. Ada baiknya kalau kita coba mulai dari hal kecil, misalnya kita coba ubah kalimat-kalimat kita jadi kalimat yang lebih positif. Misalnya bukannya aku nggak bisa, tapi kita coba ubah aku belum bisa, gitu ya, dan aku akan bisa. Nanti biar terasa efeknya terasa. Beda banget. Boleh ya kita coba ke sehari-hari kehidupan boleh sehari-hari ya. Banget. Kayaknya sudah cukup lengkap ya pembahasan growth mindset kita. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah bersama Kala Dialog membahas mengenai growth mindset di episode kali ini. Ingat teman-teman sedang bertumbuh, sedang berkembang. Semoga enjoy melakukan eksplorasi dan mari kita sikapi hidup dengan lebih positif. Sampai jumpa. Bye-bye.